Sarah? Sarah? Assalamualaikum. Gawat, gawat. Gawat. Kenapa Nisa? Gawat apanya? Hafiz dia meninggal di kamar mandi hotel aku. Hah? Hafiz meninggal? Di kamar mandi hotel kamu? Kok bisa? Nggak mungkin ah. Aku juga nggak ngerti. Tahu-tahu ada mayat Hafiz di kamar mandi hotel aku. Emang kejadiannya kayak gimana? Kok bisa sampai seperti itu? Jadi tadi ada alarm bunyi. Semua tamu hotel keluar, termasuk aku, dan aku lupa kunci pintu. Tiba-tiba pas aku balik, Hafiz udah ada di kamar mandi. Udah tergeletak aja gitu. Dan aku nggak ngerti lagi kenapa dia bisa ada di sini. Terus kamu udah hubungin pihak hotel? Belum. Apa jangan-jangan Hafiz punya rencana buat ngebunuh kamu? Terus malah dia kena batunya sendiri? Ter, aku takut. Udah Nisa, kamu gak usah takut. Sekarang kamu tenang aja. Caranya satu-satunya, kamu coba hubungin pihak hotel dan ceritakan semua yang terjadi. Tapi sebelumnya kamu telepon dulu Alif dan keluarganya biar dia tahu, ya? Iya, ya udah. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo Alif, ini Zara. Ya Zara, kenapa? Alif, kamu bisa nggak ke hotel aku sekarang? Cepat. Kamu kenapa, Zar? Tolong, ini soal Hafiz. Aku nggak bisa ceritain di telepon. Tolong sekarang, cepet. Cepet. Anissa kenapa ya? Kenapa suaranya panik kayak gitu? Kasian banget ya pemuda itu. Ya, iya ya. Sial benar nasibnya. Jangan-jangan dia sengaja ambil kesempatan untuk mencuri. Atau jangan-jangan justru dia malah sengaja membuat alarm kebakaran itu bunyi. Betul nggak? Nah, ini. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin gimana toh? Kayaknya orangnya tampangnya baik-baik. Ya. Mana mungkin dia pencuri? Ya, zaman sekarang jangan lihat gantengnya aja, Pak. Yang berdasi pun banyak jadi perampok. Ada apa ini ya? Kok kamar Anissa didatangi staf hotel? Liv, Hafiz meninggal, Liv. Hah? Apa? Adik saya! Hafiz! Fil, adik saya itu, Pak! Fil! Sabar. Sebaiknya Bapak tunggu di luar saja. Kenapa Hafiz bisa di sini? Kenapa dia meninggal? Aku juga nggak ngerti, Liv. Tadi aku keluar dari kamar aku karena aku dengar alarm kebakaran. Terus aku balik ke kamar aku, ternyata aku lihat Hafiz sudah meninggal di kamar mandi aku. Pak, kenapa adik saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit tadi begitu melihat? Maaf, Pak. Bukan saya nggak berani mindahin, Pak. Karena polisi belum datang, Pak. Sedangkan saya sudah datang, si korban sudah meninggal. Gimana kalau adik saya belum meninggal? Hah? Maafkan saya, Pak. Udah, Liv. Udah. Jangan memperkeruh suasana. Sabar. Atau ini jangan-jangan kamu? Kamu yang ngelakuin ini semua karena kamu dendam sama dia, ya kan? Demi Allah, aku nggak tahu apa-apa, Liv. Dan aku nggak membunuh adik kamu, tau nggak? Aku justru mikir ada orang yang berniat membunuh aku. Tapi Hafiz yang kena. Siapa yang membunuh kamu? Aku juga nggak ngerti. Kenapa bisa Hafiz yang kena? Liv, aku turut prihatin atas semua kejadian ini, Liv. Terus ngapain Hafiz di sini? Ini kenapa? Liv, aku turut perhatian dengan semua musibah ini, Liv. Aku turut perhatian dan berduka cita dengan keluarga kamu. Tapi benar-benar aku nggak ada hubungannya dengan kejadian ini. Sumpah, Liv. Percaya sama aku. Apa?
Nggak mungkin Hafiz meninggal dengan cara begini. Nggak mungkin. Hafiz jangan tinggalin Mama, nak. Hafiz jangan tinggalin Mama. Hafiz, ponakan Om. Kenapa dengar-dengar kamu udah jadi mayat? Liv, kenapa Hafiz meninggal, Liv? Nggak mungkin. Kenapa Hafiz meninggal dengan cara seperti ini? Zara yang nemuin Hafiz, Ma. Di kamar mandi hotel tempat Zara nginep, Ma. Nggak mungkin Hafiz terbunuh karena perbuatan saya sendiri. Saya ingin membunuh perempuan busuk itu. Saya bukan ingin membunuh anakku sendiri. Kasihan Hafiz. Aku juga nggak nyangka hidupnya bakal berakhir setragis ini. Semoga kematian Hafiz bisa memberi pelajaran buat Mama Safira supaya dia nggak berbuat jahat lagi sama orang lain. Kamu benar perempuan busuk. Gara-gara kamu anak saya meninggal. Kamu bawa sial. Saya turut berduka cita, Tante. Ma, Mama jangan kayak gini, Ma. Ikhlasin Hafiz, Ma. Udah takdirnya Hafiz, Ma. Saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Alif, kamu mau adik laki-laki atau mau adik perempuan? Adik perempuan mau? Mau. Kalau laki-laki? Mau. Yang penting kamu doakan ya, supaya adik kamu ini lahir dengan selamat. Ya, sayang? Mama Safira. Akhirnya bisa ngerasain sendiri kan gimana rasanya kehilangan anak. Pasti sedih. Iya kan? Jangan! Tidak! Jangan ambil anak saya. Jangan ambil anak saya. Ma, tenang, Ma. Ikhlasin kepergian Hafiz, Ma. Hafiz, maafkan Mama. Maafkan Mama. Maafkan Mama karena Mama nggak bisa jaga kamu. Maafkan Mama. Selama ini memang Mama Safira selalu jahat sama aku. Tapi aku sedih dan kasihan melihat dia tadi waktu dia melihat anaknya meninggal. Semoga dengan kematian Hafiz membuat Safira sadar atas kesalahannya sama kamu. Kasihan orang itu. Akhirnya dia sendiri yang ngerasain gimana kehilangan seorang anak. Dia pasti nyesel anaknya meninggal. Karena selama ini dia nggak pernah memperhatikan Hafiz. Di otaknya cuma ada uang dan uang dan uang. Nggak tahu uang itu buat siapa. Karena setiap kali Hafiz minta uang, dia selalu ngomelin Hafiz dulu. Itulah kerakusan manusia. Selalu saja merasa kurang. Walaupun sudah mendapatkan yang banyak, bahkan berlebih. Tapi aku ngerasa bersalah. Dia meninggal di kamar hotelku, Pak. Kamu nggak usah ngerasa bersalah. Itu semua udah diatur sama yang di atas. Tapi anehnya kenapa Hafiz tiba-tiba datang ke kamar kamu, Nisa? Itu aku juga nggak tahu. Yang jelas, akhir-akhir ini Hafiz mulai nggak deket sama ibunya. Karena dia pernah bilang kalau mamanya udah nggak sayang lagi sama dia. Makanya, dia mau bekerja sama dengan aku. Dia juga pernah janji bilang mau membantu aku. Dia bilang kalau Mama Safira mau nyelakain aku. Dia mau ngelindungin aku, Pak. Apa jangan-jangan Hafiz datang ke kamar kamu itu mau ngasih tahu rencana jahat Mama? Bisa jadi ya, Tir. Kalau begitu, kematian Hafiz karena jebakan mamanya sendiri.
Astagfirullahaladzim. Pantas Mama Safira merasa bersalah banget, Pak. Kasihan ya. Anaknya jadi korban mamanya sendiri. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Pak? Satu korban udah jatuh. Kalau begitu, kita harus hati-hati sama Safira. Dia ibarat harimau betina yang lagi terluka. Sewaktu-waktu dia akan membalas dendam pada kita. Sebel banget sama Mama, Kak. Sebel banget. Sebel kenapa? Mama tuh orang pilih kasih. Pilih kasih apaan? Pilih kasih, dia kan lebih sayang sama Kak Alif dibanding sama aku. Jangan ngarang deh lo. Jangan ngarang, nggak percaya nih, Kak. Buktinya apa-apa yang Mama selalu bilang. Fis, contoh tuh Kak Alif. Fis, lihat tuh Kak Alif. Dikit-dikit Alif, dikit-dikit Alif. Nggak pernah Hafiz disebut, Kak. Kayaknya apa yang Hafiz lakuin salah melulu. Hafiz cuma dipandang sebelah mata. Kayak anak comotan aja. Makanya, lu tuh kalau dibilangin Mama nurut. Iya, nurut. Kayak Kak Alif kan, yang baik, kayak sopan. Asal lo tahu ya, Mama tuh nggak pernah pilih kasih sama anak-anaknya. Walaupun dia kelihatannya galak, tapi dia sebenarnya sayang. Apaan sayang begitu? Nek, Hafiz sudah meninggal, Nek. Nenek mungkin udah lupa sama Hafiz. Hafiz tuh cucu nenek sendiri. Dia sebetulnya anak yang baik, Nek. Jadi mungkin nanti kalau nenek udah sadar, nenek mungkin nggak bisa ngeliat dia lagi. Kak Safira, jangan sedih terus gitu dong. Yang lalu telah berlalu. Jangan dipikirin mulu. Kalau Kak Safira pikir mulu, nanti sakit lagi. Kak, ada cerita lucu nih, Kak. Ada anak muda gantung diri, Kak. Kan orang kalau gantung diri kan di leher, Kak, bukan di pinggang. Begitu dia gantung diri, dia lompat, udah kegantung. Kayak Batman, Kak. Wah, dia berteriak, tolong, tolong. Tiba-tiba, Kak, opak tetangga ini keluar. Dia bilang, anak muda, gantung diri begitu. Kalau gantung diri itu bukan di sini, di sini. Kak Safira, itu anak muda bilang begitu sama opak. Opak yang bodoh. Orang itu saya udah coba di sini, sakit tahu. Apa mungkin Hafiz mengkhianati saya? Emang kenapa, Kak? Untuk apa dia datang diam-diam ke Hotel Anissa? Apa mungkin dia ingin membalas sikap keras saya kepada dia? Dia mungkin marah karena saya menyuruh orang untuk memukuli dia. Karena itu dia kerjasama dengan si Anissa untuk membalas dendam kepada saya. Kok Kak Safira punya pikiran seperti itu sih? Hafiz itu benar-benar bodoh. Masa sih dia nggak tahu kalau saya ini sangat sayang sama dia? Masa dia membalas kasih sayang saya dengan berkhianat bersama perempuan busuk itu? Berarti bukan Hafiz yang bodoh, Kak. Tapi Anissa yang terlalu pintar, Kak Safira. Apa bedanya, Son? Gara-gara perempuan busuk itu, saya kehilangan anak kesayangan saya, Hafiz. Hafiz. Maafkan Mama, nak. Maafkan Mama. Mama nggak bisa menjaga kamu dengan baik. Mama bersalah atas kematian kamu. Mama nggak sangka, justru dia yang masuk dalam perangkap yang saya buat sendiri, Son.
Ma, udah dong, Ma. Jangan nangis terus, Ma. Mama kangen sama adik kamu. Sama adik kamu Hafiz. Alif tahu. Alif juga kangen sama Hafiz, Ma. Cuman kan sekarang yang penting kita harus cari tahu kenapa Hafiz bisa di kamar Zara. Mama yang suruh Hafiz ke sana, Lin. Mama menyuruh dia untuk mencari tahu apakah Zara membutuhkan sesuatu. Gila, kakak saya memang hebat. Di dalam keadaan sedih pun dia masih sempat menyusun strategi. Mama yakin kematian Hafiz pasti ada hubungannya dengan Fatir. Fatir mungkin ingin membunuh Zara. Tapi yang meninggal malah Hafiz. Kenapa Mama bisa mikir kayak gitu? Nggak tahu, Liv. Hanya perasaan Mama. Kalau sampai benar dia yang ngebunuh Hafiz, Ma, Alif yang akan balas dendam. Sepertinya rumah ini sudah lama kosong, Pak. Kayaknya sudah bertahun-tahun tidak ditempatin. Nggak mungkin, Pak. Belum lama ini saya kesini, masih ada penghuninya kok, Pak. Pak. Numpang tanya, Pak. Penghuni rumah ini di mana ya, Pak? Loh, Bapak satpam rumah ini kan? Saya? Oh, itu beberapa tahun yang lalu. Dulu saya pernah jaga di rumah ini. Tapi sekarang udah enggak kok. Apanya beberapa tahun yang lalu? Orang beberapa minggu yang lalu kita ketemu kok. Bapak satpam di rumah sini kan? Itu nggak mungkin, Mas. Mas ini mimpi kali ya. Ini rumah sudah bertahun-tahun kosong. Gimana Pak Alif? Kita nggak mungkin menuduh orang yang nggak pernah ada. Saya yakin Fatir di rumah ini, Pak. Kalau Bapak ketemu dia, langsung nanti lapor ke kantor. Kalau begitu, saya permisi. Aku benar-benar nggak tahu. Tapi aneh juga ya, kok kalung bisa pindah sendiri? Udah, Liv, nganterinnya sampai sini aja. Aku bisa masuk sendiri kok. Jangan. Aku mastiin kamu selamat sampai depan kamar. Udah nggak apa-apa kok, Liv. Sampai sini juga udah aman. Bener kamu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa kok, Liv. Mendingan kamu pulang temenin mama kamu. Kasian kan dia. Jangan sampai dia minum obat dari dokter rumah sakit jiwa itu lagi. Ya. Oke. Kalau gitu kamu hati-hati. Assalamualaikum. Sejak kapan Alif mulai suka mengucapkan salam? Iya. Waalaikumsalam. Tania, mana? Kamu kan belum bayar kontrakan. Udah 3 bulan kamu gak bayar. Tolong, Bu. Saya baru punya uang minggu depan. Kamu janjinya molor terus. 3 bulan lalu, kamu begitu juga ngomongnya. Sekarang molor lagi kamu 3 bulan. Beneran, Bu. Kali ini beneran. Saya tambahin uang denda 10% deh, Bu. Asal saya jangan diusir dari sini, Bu. Tolong, Bu. Beneran nih? Iya, Bu. Sumpah. Sumpah saya janji. Awas kamu ya. Kalau bohong. Hantu. Tania, aku nih manusia, bukan hantu.
Ania, kita harus bicara, ini penting. Maaf, Nis. Aku waktu itu dipaksa sama Tante Safira. Aku dibayar, Nis. Kalau gitu aku juga bisa kasih uang. Kamu mau kasih aku berapa? Berapapun yang kamu minta, aku akan kasih kamu. Berapapun? Iya, berapapun. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus ngaku depan Alif semua tentang kebiadaban Tante Safira. Wah, jangan. Aku takut sama Tante Safira. Dia itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Jangan takut. Kamu bisa menghindari ular berbisa itu dengan uang itu. Kamu bisa pindah kemana aja. Kalau aku nolak gimana? Gak apa-apa sih. Tapi kamu akan dipatuk dengan ular berbisa itu sampai mati. Karena manusia nggak akan pernah bisa berdampingan dengan ular. Gimana? Masih mau nolak? Ya udah kalau gitu aku pergi. Oke. Aku setuju. Gitu dong. Berapa yang kamu minta? 500 juta. Oke, setuju. Yang bener, Nis. Aduh, ya ampun. Kamu baik banget sih. Yaudah, aku mesti ngomong apa sama Tante Safira? Kamu cuma perlu mengaku apa yang pernah Mama Safira perintahin sama kamu. Selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Dan bilang, kamu dibayar oleh Mama Safira untuk melakukan hal itu. Gampang kan? Cuma itu? Iya, cuma itu. Kamu lagi ngapain, Son? Mau ke luar kota dulu, Kak, dalam beberapa hari ini. Kamu ini benar-benar nggak punya otak ya. Saat suasana lagi genting begini, kamu meninggalkan saya sendiri. Hah? Kalau sampai saya ketangkap polisi, nama kamu akan saya bawa-bawa, Son. Jangan begitu dong, Kak Safira. Kan otaknya Kak Safira juga. Memang saya otak dari ini semua. Tapi yang membantu saya kan kamu. Jadi biar kita berdua sama-sama membusuk di penjara. Maksudnya busuk kayak makanan basi gitu, Kak? Udahlah, kamu tenang aja ya, Son. Setelah ini tugas kamu sudah tidak akan berat lagi. Karena saya akan mencari satu orang lagi untuk membantu saya. Orang itu siapa, Kak Safira? Yang nyelamatin dia adalah suaminya sendiri, Alif. Walaupun mereka saling membenci, tapi mereka tetap cinta. Jadi lebih baik sekarang kamu berhenti untuk cemburu sama dia. Nggak penting kamu. Lina, kamu tuh udah mendapatkan kasih sayang yang lebih dari Bapak. Jangan berharap lebih. Nanti kamu sendiri yang kecewa. Sumber dari segala penderitaanku adalah Anissa. Perempuan brengsek itu harus menanggung semua perbuatannya. Ayah, Lina minta maaf ya. Karena Lina udah bersikap kekanak-kanakan waktu itu. Sampai membuat semuanya jadi berantakan. Alhamdulillah. Terima kasih, Lin. Terima kasih atas pengertian kamu, Nak. Sekarang Lina udah ngerti kenapa Ayah sama Fatir mau ngebantu Anissa. Kasian ya Anissa. Dari kecil hidupnya nggak pernah bahagia. Sedangkan aku selalu bahagia bersama Ayah. Sudahlah, Lin. Sudahlah. Sekarang aku nggak akan berbuat jahat lagi sama Anissa. Saudara kandung aku sendiri. Kalau aku berbuat jahat sama dia, berarti kan aku sama aja menyakiti Ayah dan Fatir. Bapak yakin sekali. Satu saat kamu akan bisa menerima dan menyayangi Anissa. Saat inilah yang sangat Bapak tunggu-tunggu sekali dari kamu, Nak. Bapak bahagia. Terima kasih ya. Ada apa ini? Tir,
Alhamdulillah. Akhirnya istri kamu menyadari kesalahannya, Tir. Dan dia mau menerima Anissa. Aku nyesel, Tir. Gara-gara ini hubungan kita jadi jauh karena aku ngeraguin cinta kamu. Aku nggak mau hal kayak gini terulang lagi. Alhamdulillah. Kalau emang kamu udah menyadarinya, aku bersyukur. Bapak, Fatir, izinin aku untuk membantu Anissa ya. Aku ingin menebus kesalahan aku. Karena aku udah memberitahukan kalau Anissa telah menyamar. Maafin aku ya. Sudahlah, Lina. Bapak memaafkan kamu, Lan. Iya, aku juga maafin kamu. Ya, mulai sekarang aku gak akan berbuat jahat lagi sama Anissa. Aku akan nganggep dia sebagai saudara kandung aku sendiri. Bagus. Kalau memang itu niat kamu, kita memang harus menjadi satu. Bersama-sama ngelawan Safira. Kita harus ngasih pelajaran ke dia. Apa yang udah dirasakan Anissa, harus dirasain juga sama dia. Tapi, apa nggak lebih baik kalau kita ngelepas Safira? Karena kan balas dendam itu dosa. Kami tidak bermaksud balas dendam sama Safira. Karena balas dendam itu biasanya akan melukai fisik. Kalau gitu, kenapa nggak dilaporin ke polisi aja? Jangan. Kalau misalnya kita lapor ke polisi lalu di penjara, belum tentu penjara itu bisa membuat orang menjadi jera atau sadar akan perbuatannya. Justru kalau misalnya Safira dimasukkan ke dalam penjara, itu malah membuat dia makin merajalela. Jadi, akhirnya apa yang akan kalian lakukan? Penyakit hati Safira sudah sangat kronis. Secara ilmu kedokteran, itu sudah sangat sulit disembuhkan. Makanya kami memakai alternatif. Cara apa? Penyembuhan yang dimaksud adalah kita pengen membuat Safira menjadi jerah dan mengakui semua kesalahannya. Bahwasannya dia adalah dalang dari semua yang dia lakukan kepada Anissa. Itu maksudnya. Setelah semua urusan kami dengan Safira selesai, berikutnya urusan Anissa menyelesaikannya dengan Alif. Cukup masuk akal juga. Izinin aku bergabung dengan Bapak dan Fatir ya. Karena aku tahu cara menghadapi Safira. Caranya seperti apa? Karena aku pernah membongkar penyamaran Anissa. Jadi aku akan datang ke Safira dan aku akan minta ikut untuk bergabung dengan dia. Pasti dia akan percaya. Perkenalkan, nama saya Lina. Lina? Lina siapa ya? Saya yang menelpon Tante untuk menceritakan tentang Anissa. Oh, Lina. Lina yang waktu itu. Aduh, terima kasih Lina. Berkat telepon kamu, saya jadi tahu semuanya. Sekarang maksud kedatangan kamu ada apa ya? Anissa telah merebut kebahagiaan saya dan suami saya. Maksudnya Anissa selingkuh dengan suami kamu? Dan dia juga telah merebut perhatian ayah saya. Suami kamu siapa ya? Fatir. Fatir itu kan tunangannya Zara. Anissa. Tapi mereka sebenarnya pura-pura tunangan kan? Mereka itu pura-pura supaya mereka bisa balas dendam kepada saya. Kayaknya sih gitu. Tapi saya nggak percaya. Saya rasa dia bermain api di belakang saya. Makanya itu, saya datang ke tempat Tante untuk mengajak Tante bekerja sama untuk menghancurkan Anissa. Ya, tapi itu juga kalau Tante mau. Tentu saja. Lina, tentu saja Tante terima. Terima kasih ya. Lina, selamat datang bergabung dengan Tante. Aku udah ketemu Tania, dan dia bilang dia setuju akan mengakui semua perbuatannya sama Alif. Berarti anggota kita nambah 2 orang lagi. Bertambah 2? Iya. Lina sama Tania. Nah, Lina
sekarang udah bersedia untuk membantu kita secara sukarela. Alhamdulillah akhirnya. Sekarang dia lagi ada di rumahnya Safira. Lagi pura-pura kerjasama. Tir, kamu harusnya jangan bolehin Lina ke sana. Tapi apa dia udah bawa alat perekam untuk merekam semua pengakuan Safira? Kamu kenapa? Curiga sama Lina? Kamu tenang aja, Anissa. Percaya sama saya. Lina itu sudah minta maaf atas semua perbuatannya. Bukan itu maksud aku, Tir. Aku takutin Mama Safira tuh bisa mencuci otak Lina. Karena dia orangnya jahat dan licik. Yang ada dia malah berbalik memihak Mama Safira, bukan ke kita. Safira tidak akan mungkin mencurigai Lina. Karena Lina dulu pernah membongkar penyamaran kamu, kan? Dan Safira nggak akan mungkin mencuci otaknya Lina. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Apa jaminannya? Siapa tahu kamu malah ingin menghancurkan saya. Enggak, Tante. Sumpah. Kalau saya mau ngancurin Tante, buat apa saya ngasih tau penyamaran Anissa? Itu belum cukup. Fatir yang nyuruh saya datang ke sini untuk merekam pengakuan Tante. Dan saya yang nyuruh supaya mereka percaya sama saya. Kalau saya mau ngancurin Tante, buat apa saya ngasih tunjuk alat rekam ini? Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Saya akan ngancurin musuh kita berdua, Anissa. Gimana, Lin? Safira emang sulit ditaklukin. Kamu udah dapat kan pengakuan dari kaset rekaman itu? Maaf, Mas. Pita kasetnya kesangkut. Jadi aku gak sempat ngerekam apa-apa. Nih. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah dapat kepercayaannya dari Safira. Itu yang paling penting. Safira emang agak-agak alot. Dia minta beberapa bukti lagi kalau aku mau bekerja sama dia. Ya, tapi untungnya aku sudah bisa untuk meyakinkan dia. Karena dia minta beberapa bukti lagi, aku bingung harus ngasih apa lagi buktinya. Kira-kira apa ya, Tir? Gini aja. Kamu bilang sama Safira kalau besok Anissa pengen bagi-bagi uang ke fakir miskin selepas maghrib di Masjid Al-Taqwa. Suami kamu itu memang terlalu polos. Dan dia sama sekali tidak kenal siapa Safira. Masa sih? Dia percaya bahwa saya akan menyerang Anissa di depan umum. Makanya itu, dia tuh gampang banget percaya sama Anissa. Untung saya kenal sama kamu. Saya bisa mencium bahwa kemenangan saya sekarang sudah sangat dekat. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Tante. Kak Safira percaya sama perempuan tadi. Tumben pilihnya Kak Safira nggak jalan. Saya yakin perempuan itu nggak beres, Kak. Aduh, kok tiba-tiba kakak pukul sih? Son, lebih baik kamu tutup mulut. Karena tidak pernah feeling saya tidak benar. Kak Safira boleh nggak percaya sama saya, tapi saya yakin perempuan tadi itu nggak beres. Mendingan diam-diam saya mata-matain dia untuk membuktikannya sendiri. Lin, dipanggil sama Kak Safira dulu tuh. Ada apa lagi sih? Nggak tahu. Masuk aja ke dalam. Siapa sih yang manggil? Garing, nggak lucu banget sih.
gawat nih. Moga-moga saya nggak ketahuan. Duh, pas lagi. Om Sony? Tadi duit saya jatuh dekat mobil kamu, terus saya nyari-nyari nggak ketemu, terus saya lihat mobil bagasi kamu kebuka, saya nyari-nyari, tiba-tiba mobil bagasi kamu ketutup, terus nggak tahu-taunya udah di sini. Om mata-matain saya ya? Enggak. Siapa yang suruh Om masuk bagasi saya? Siapa? Tante Safira? Enggak. Ini saya sendiri. Sekarang Om diem di situ. Sony, ngapain kamu di sini? Jangan pura-pura kaget deh, Tante. Tante kan nyuruh dia mata-matain saya. Dengar dulu, Lina. Sumpah. Sumpah Tante nggak nyuruh dia apa-apa. Sony. Apa begini yang Tante bilang saya percaya? Tante nggak yakin kalau saya ingin bekerja sama Tante. Demi Tante, saya rela berbohong sama suami saya. Dan saya rela menerima resikonya. Tapi apa balasan Tante? Tante malah nyuruh Sony untuk ngikutin saya. Dengar dulu, Lina. Dengerin Tante. Tante benar-benar percaya sama kamu. Dan Tante tidak pernah menyuruh dia untuk mengikutin kamu. Sony, ide gila macam apaan sih ini? Ngapain kamu pakai masuk ke dalam mobil dia? Masih mau bersandiwara nih kalian berdua? Kakak saya, Lina, benar. Ini inisiatif saya sendiri. Tadinya saya kan nggak percaya sama kamu. Terus saya dijewer sama Kak Safira. Makanya saya berusaha sendiri. Sumpah. Karena ketololan kamu, kita bisa kehilangan sekutu yang paling penting. Sekarang juga berhenti mengacaukan rencana-rencana saya. Kalau enggak, tahu sendiri akibatnya. Maafin Kak Safira, saya salah. Ya ampun, kenapa ya? Padahal saya lakuin buat Kak Safira, selalu jadi bumerang terus. Padahal saya pingin Kak Safira bangga sama saya. Cep, adikku sayang. Cep. Saya tahu kalau kamu itu selalu membantu saya. Tapi sekarang lebih baik kamu diam daripada kamu membantu saya. Kalau saya suruh, baru kamu boleh bergerak. Jadi kalau nggak disuruh, nggak boleh bergerak ya, Kak? Iya, sayang. Sekarang kita siap-siap. Kita harus melihat Anissa di sana untuk membuktikan apakah omongan Lina benar atau tidak. Kenapa kamu dimana? Kak Safira belum bilang bergerak. Ampun, Sony. Ampun. Tolol banget sih kamu. Yuk. Ayo bergerak! Halo Tania, apa kabar? Ngapain kamu telepon saya? Kakak, Tania, saya bisa ngomong, Kak. Sebelumnya, saya mau mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Hafiz, Tante. Udahlah, nggak usah basa-basi. Duh, jangan galak-galak gitu dong, Tante. Terus saya dengar-dengar Tante sekarang udah balik ke rumah lama Tante ya? Udah jadi orang kaya lagi sekarang. Oke, terima kasih.
Jangan ditutup, Tante. Soalnya saya mau membicarakan sesuatu yang pasti bikin Tante tertarik. Apa? Dan cepetan ngomongnya. Soalnya saya nggak punya banyak waktu untuk ngeladenin kamu. Ini soal Anissa, Tante. Anissa? Namanya kenapa? Saya udah tahu kalau Anissa itu masih hidup. Dan kemarin dia nemuin saya. Oh iya? Terus apa katanya? Dia nawarin aku uang sebesar 500 juta asal aku mau mengakui semua perbuatan Tante. Terus kenapa kamu nelfon saya? Ya, biasalah Tante. Saya mau mengajukan penawaran. Tender kecil-kecilan lah. Tante berani bayar saya berapa supaya saya tutup mulut? Dengar ya Tania, di Jakarta ini banyak sekali orang kaya. Dan juga banyak sekali pengangguran. Saya gampang sekali menyuruh orang untuk menghabisi kamu. Dan bayarannya murah kok. Paling juga cuma 50 juta. Tante nggak bisa bunuh saya. Kenapa? Karena Jakarta itu kota besar. Nggak mudah nemuin orang di sini. Dan nggak mudah juga nyari persembunyian gadis miskin seperti saya. Kalaupun akhirnya Tante bisa bunuh saya udah ceritain semua kejahatan Tante. Dan kalau saya mau, saya bisa telepon Alif sekarang dan menceritakan semuanya. Tania. Memangnya kamu pikir Alif akan percaya sama kamu? Ya pastilah. Apalagi kalau dia tahu Anissa ternyata masih hidup dan saya ada di pihak Anissa. Oh ya, by the way, ngapain saya buang-buang waktu telepon Tante? Mendingan sekarang saya telepon Anissa setuju sama penawarannya dia. Kamu memang benar sekali, Tania. Akan sulit sekali bagi Tante untuk mencari kamu di Jakarta. Jadi kamu menginginkan berapa untuk menambal mulut kamu yang bocor itu. Tapi setelah itu, segera enyah dari kehidupan saya. Nah gitu dong Tante. Dari tadi kenapa sih galak-galak banget? Gimana kalau saya minta di atas 600 juta? Oke Tania, Tante akan memberikan kamu uang 600 juta rupiah. Tapi Tante minta waktu 1 hari. Setelah itu kamu harus janji, kamu akan menutup mulut kamu selamanya. Tenang aja Tante, kayak kita baru kenal sehari 2 hari aja. Pokoknya Tante tenang aja sekarang dan beneran ya besok saya nggak mau lama-lama. Baru setelah itu saya telepon Anissa, oke? Sial, kurang ajar. Berani-beraninya dia ngancam saya. Kalau sampai saya tahu kamu ada di mana Tania, kamu akan saya habisi dengan tangan saya sendiri. Tapi gimana nyarinya ya? Kak Safira, tanya aja sama Lina, Kak. Tumben kamu pintar